Kalau kondisi begini banyakin minum air putih. Banyakin minum air putih sebanyak-banyaknya. Karena tubuh kita ini terserap, ya, terserap dengan udara yang ada sekarang. Jamaah haji itu kemarin sampai 45 derajat. Ya, panasnya itu sampai 45 derajat, dan di Madinah sampai 50 derajat. 50 derajat itu kalau telur ditaruh di lapangan tuh makan. Ya, 50 derajat. Jadi banyak jamaah haji yang tergeletak di jalanan meninggal dunia. Terbesar jamaah haji tahun ini meninggal dunia. Apalagi teman-teman kita yang pergi haji melalui visa ziarah, visa multiple, yang tidak punya tasrih. Ya, mau naik bus takut busnya ditahan. Kalau udah busnya ditahan berarti satu kelompok nggak bisa masuk ke dalam Arafah. Iya, haji visa ziarah. Ya, akhirnya mereka jalan kaki ke Arafah, jalan kaki. Kita bisa bayangkan dalam kondisi panas terik, jalan kaki, sudah banyak ya tergeletak di pinggir jalan meninggal dunia. Dan kalau di sana kalau meninggal dunia didiamkan aja, ya diamkan aja. Ya nanti terakhirnya kalau udah selesai baru, ya. Jadi nggak ada yang angkut tenda ditandu, ya di jumroh di mana. Karena emang prinsipnya mereka sedang jihad di sabilillah. Ya, semoga yang wafat jangan Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan mereka ya orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang tahun ini tahun yang ketat sekali. Jamaah haji Indonesia mencapai 240.000 jamaah. 240.000 ya, tambahan kuotanya sampai banyak. Itu belum termasuk itu kuota resmi pemerintah. Belum termasuk yang hajinya pakai visa ziarah, yang pakai visa multiple, itu bisa sampai 50.000. Ditambah lagi yang umroh Ramadan nggak pulang, namanya haji sendal jepit. Zaman dulu tuh haji sendal jepit, Ramadan nggak balik-balik lagi ya, sampai dengan musim haji. Karena pisahnya dari Arab Saudi 3 bulan namanya, 90 hari. Maka Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk, masih 3 bulan. Mereka baru pulang. Setelah itu beli tiket pesawat, ya, untuk pulang. Kalaupun nggak ada duit, kelelerannya habis hajian tangkap polisi dipulangin. Kena deportasi. Tapi kalau deportasi 10 tahun nggak bisa masuk Saudi, ya blacklist ya. Tapi yang penting bagi mereka mau udah pergi haji ya. Jadi itu kurang lebih jamaahnya ada 100.000 orang. 100.000 orang. Ini sampai diselidiki dan hotelnya sampai digedor, ya, jamaahnya ditangkap masuk penjara Saudi. Itulah memang pergi haji itu memang luar biasa ya, pengorbanannya luar biasa. Semoga ya, kalau pemerintah Saudi sudah menyatakan haji yang tidak keluar visa haji maka tidak sah hajinya, ya, tapi itu kan ya pemerintahnya Saudi Arabia. Sementara dalam sistem Islam ya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup silakan. Sanggup itu bukan hanya uang, tapi sanggup menghadapi situasi dan kondisi, ya silakan aja. Ya, karena emang Masya Allah ya, saat ini memang sedang panas-panasnya, banyak serangan kepala itu ya. Kayak antum kalau mulai pusing ya, banyak minum ya. Kamu mulai pusing belum sekarang? Pusing banyak pikiran. Ya, Abdurrahman sih insya Allah banyakkan di air ya. Ya. Iya. Jadi emang sekarang ini udah hati-hati ya. Jadi makanya terjaga ya.
gerah ya, Masya Allah, gerahnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ujian ini adalah sebagai meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita dengarkan mauizah atau kajian kitab yang akan disampaikan oleh Ustaz Abbas As-Sakaki kepada Ustaz. Fatafadhal maskura. Shallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang terhormat guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram ada ilallah al-habibana mahbub al-habib Muhammad Abdul Hakim Asmatqon, para asatidz Ustaz Usmin, Ustaz Usdin, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Solihin, Ustaz Ade Chandra, beserta jemaah Majelis Asyab yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama meluangkan waktu sejenak kita untuk fokus taklim kita pada malam hari ini. Kalau tidak salah kita memasuki kepada hadis yang ke-25. Namun sebelum kita memulai, mari kita sama-sama untuk menghadiahkan Al-Fatihah untuk diperuntukkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan menghadiahkan Al-Fatihah tersebut kita diberikan ilmu yang barokah serta bermanfaat, serta dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadinya wa likulliyatin shalah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa khususan. Nah, syafi'an ya. Syallallahu. Usalli bi hadatik. Wa nafa'ana bi ulumi wa aswabi wa barakati sallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masuki kepada hadis yang ke-25, yaitu tentang keutamaan berzikir. Al-hadisu al-khamisi wal usruna wala musannifu hadza kitab rahimahu ta'ala wa ghafara lahu wa li walidayhi wa li masyayikhi amin. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasubuna kama nasubu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalisa qad ja'alau lakum ma tasaddaqun ay bi kulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatun wa kulli tahmidatin shadaqatun wa kulli tahlilatin shadaqatun wa amrun bi ma'rufin shadaqatun wa nahyun anhun an munkarin shadaqatun wa fi biti ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun. Qala ara'aitum law wadha'a fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rawahu Muslimun. Itu redaksi kitab Arba'in Nawawi, syarahnya yang namanya Al-Jawahirul Liyah. Kita membahas kepada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Di sini dikatakan bahwasanya dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoi kepada Abu Dzar, bahwasanya manusia daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka telah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabat telah berlalu ahlu dusuri, yaitu para orang yang telah banyak memiliki harta, bil ujuri dengan beberapa pahala. Yusalluna, mereka salat kama nusalli, sebagaimana kita salat.
Wa yasumuna, dan mereka melaksanakan puasa kama nasum, sebagaimana kami puasa. Bahkan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan daripada harta mereka. Qala, maka berkata Abu Dzar, awalaysa qad jalalakum ma tasaddaqun, tidakkah sesungguhnya Allah telah menjadikan buat kalian ma tasaddaq, yaitu pahala tasaddaqun yang mereka telah disedekahkan. An-nabi kulli tasbihatin shadaqatan, bahwasanya setiap tasbih yaitu mengucapkan subhan itu disebutnya sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan begitu juga takbir Allahu Akbar juga merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid yaitu mengucapkan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilin shadaqatan, dan setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah itu pun juga disebut dengan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatan, dan memerintahkan dengan merupakan kebaikan itu juga merupakan sedekah. Dan mencegah, melarang untuk melakukan sebuah kemunkaran itu pun juga disebut sedekah. Ini pembahasan hadis pada malam hari ini jemaah sekalian. Jadi ya namanya sedekah itu bukan hanya sebatas materi, imateri pun juga bisa dijadikan sedekah. Yang tadi dijelaskan dengan kita mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sedekah. Sesuai dengan judulnya pada malam ini adalah keutamaan tentang berzikir. Cuma dalam hal ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala kita melakukan zikir itu ada urutannya. Yang pertama kita zikir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah qaulul ulama. Nah, jadi kalau antum berzikir yang mana lebih utama? Yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Selesai antum melaksanakan sholat, kita berzikir dengan membaca ayat kursi. Itu ya Allah, tidak hanya sebatas satu rangkaian ayat kursi dapat pahala, tetapi per ayat per huruf kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, dan sudah maklum buat kita semua. Tetapi kalau kita zikir dengan menggunakan hadis Nabi, kita berzikir dengan menggunakan qaul ulama, itu satu rangkaian kita dapat pahalanya. Berarti dapatnya satu. Tapi kalau kita Al-Qur'an itu satu per ayat kita dapat pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali saya sampaikan, dikala itu saya bertanya-tanya kepada guru saya, cuma sempat belum saya pertanyakan tuh pertanyaan itu kepada guru saya. Karena apa? Tidak golib, tidak umum. Ketika seorang Bilal dalam memimpin sholat taraweh, itu kebanyakan mereka mengucapkan apa? Fadlan minallahi ta'ala wa maghfirata wa ya tawabu ya sawabu ya rahimu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Itu golibnya begitu. Tetapi di pondok pesantren saya, di mahat saya Al-Ahmad Ali Arba'in Al-Asyiratus Syafiyah, beda. Fadlan minallahi ta'ala wa nikmatu, bukan fatlun, dibacanya fatlan. Terus bagaimana bedanya? Kedua-duanya mendapatkan pahala. Cuma pahala yang lebih adalah membaca fatlam. Karena Al-Qurannya apa? Fatlam bacanya, bukan fatlum. Kalau kita bacanya fatlum, satu pahalanya. Tapi kalau kita baca fatlam minallahi ta'ala wa nikmah, itu per huruf dibalasnya. Maka saya baru tahu, oh begitu. Makanya guru saya menggunakannya, membacanya fatlam minallahi ta'ala wa nikmah. Dan seterusnya. Ketika antum beranjak ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu hendak mau tidur, baca ayat-ayat Al-Quran. Nabi udah mengajarkan di kala sore kita baca Waqiah.
Dikala mau menjelang tidur kita baca surat Al-Muluk, Ad-Dukhan, Al-Muzammil, Alif Lam Sajadah dan lain sebagainya yang sudah merupakan yang berwarid, yang telah berlaku, yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya luar biasa. Makanya antum ketika mendapatkan sebuah amalan dari seseorang itu dilihat dulu, di luar daripada Al-Quran harus pakai ijazah. Qabil tu ajas tu kahada qabil tu. Tapi kalau Al-Quran kagak, nggak perlu qabil tu. Maka mari dalam kesempatan kali ini ya, di samping kita tadi juga sudah bersolawat, baca ayat Sof, Yasin dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini mari kita selalu berzikir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi jangan salah kaprah. Ya, diantaranya surat Yasin tuh banyak fadilahnya mengenai tentang surat Yasin. Makanya ada sebuah kitab namanya Khazinatul Asrar, penjaga daripada segala rahasia. Itu dari 6.666 ayat itu masing-masing ada penjaga. Jangan kayak Mama Gupron penjaga neraka tuh, dia menjamin. Ya. Masing-masing memiliki khazain itu daripada penjaganya. Contoh, ya itu mungkin antum mengingat, mengenang daripada di masa tahun 90-an. Itu film apa ya? Film si Pitung. Dikala dikejar-kejar sama company, dia masuk rumah warga sehingga warga merasa ketakutan, khawatir ketahuan oleh company.